Dunia fantasi. Hubungan gelap suami dan pembantuku. Bab 24. Pemanggilan Hendra dan kedua saudaranya. Hari terus berganti hingga 1 minggu sudah berlalu. Hari ini hari di mana Pak Hartono dan pihak bank datang untuk mensurvei lokasi menurut yang kudengar dari Mas Hendra. Kicauan burung-burung saling bersahutan di atas dahan, menyambut datangnya sang surya. Setelah menyelesaikan ritual pagi dan berdandan ala kadarnya, aku segera keluar dari dalam kamar. Keadaan rumah semakin hari semakin berantakan. Piring, gelas, bungkusan cemilan, serta sisa makanan berhamburan di sana-sini. Mereka sudah tidak peduli dengan keadaan rumahku yang sebentar lagi akan mereka jual. Mungkin di pikiran mereka untuk apa bersih-bersih. Toh sebentar lagi mereka juga tidak tinggal lagi di sini. Kalau itu, aku sepikiran dengan mereka. Tidak tinggal lagi di sini, tapi dalam tanda kutip. Disuruh pergi karena memang mereka tidak ada hak di sini. Semasi rumah masih dalam keadaan sepi, aku segera keluar. Kupacu sepeda motorku menuju ke arah rumah Pak Yusuf sebelum jam kerja dimulai. Aku berharap Pak Yusuf belum berangkat ke kantor. Tadi sempat aku hubungi, tapi handphonenya belum juga aktif. Setelah tiba di sebuah rumah yang terbilang mewah, segera aku parkirkan kendaraanku di depan pintu pagar. Pak, boleh buka pintunya sebentar? Kupanggil Pak Sapam yang sedang asik memainkan smartphone-nya di pos jaga. Melihat kedatanganku, Pak Sapam segera berlari kecil menghampiriku. Iya, maaf. Ada keperluan apa ya, Mbak? Apa Pak Yusufnya ada? Apa sebelumnya Mbak sudah ada janji dengan beliau? Belum, soalnya tadi sempat aku hubungi, tapi handphonenya tidak aktif. Kalau boleh, tolong beritahu pada beliau kalau Rini ingin bertemu. Baik Mbak, tunggu sebentar. Pak Sapam segera berlari meninggalkanku dan masuk ke dalam rumah. Tidak beberapa lama kemudian, Pak Sapam kembali datang. Silakan masuk. Pak Yusuf sudah menunggu Mbak di ruang tamu. Terima kasih. Kupercepat langkah kakiku masuk ke dalam rumah Pak Yusuf. Hari ini, aku benar-benar berpacu dengan waktu. Setelah mengetuk pintu dan dipersilakan masuk oleh seorang asisten rumah tangga, aku langsung menuju ke ruang tamu. Sudah ada Pak Yusuf di sana, sedang membuka sebuah map berisi beberapa berkas di dalamnya. Selamat pagi, Pak. Maaf, jika pagi-pagi begini, Rini sudah mengganggu urusan Bapak. Tidak apa-apa, Bu Rini. Ayo, silakan duduk. Tanpa menunggu lama, aku segera duduk berhadapan dengan Pak Yusuf. Hari ini, Pak Hartono dan pihak bank akan mensurvei rumah dan tanah milikku. Terus, apa persiapan untuk melawan Mas Hendra? Sudah kelar sepenuhnya, Pak. Tenang saja, Bu Rini. Semuanya sudah Bapak persiapkan dengan matang. Bapak yakin mereka tidak bakalan menang melawan kita. Terima kasih, Pak. Rini ingin mereka malu kali ini. Pasti, ini akan mulai terbongkar nantinya saat Pak Hartono dan pihak bank membawa berkas-berkas milik Pak Hendra. Baiklah kalau begitu. Sekali lagi terima kasih banyak atas bantuannya. Apa boleh Rini bawa berkas yang Bapak pegang? Silahkan, ini memang hak Bu Rini. Setelah berpamitan dengan Pak Yusuf, aku segera ke kantor Pak Reno. Hari ini benar-benar hari yang melelahkan bagiku, sekaligus hari penentuan nasibku ke depan agar bisa bebas dari Mas Hendra dan keluarganya. Aku tiba di kantor pukul 7:10. Satu persatu karyawan juga baru datang. Syukurlah, aku belum terlambat. Ku ketuk pintu ruangan Pak Reno
tapi tidak ada sautan dari dalam sana. Mungkin Parenonya belum datang. Baguslah, aku bisa rehat-rehat dulu tanpa ada yang mengganggu. Aku segera duduk sambil mengangkat kedua kakiku di atas meja. Semua bebanku terasa plong, karena sebentar lagi Mas Hendra dan keluarganya akan pergi dari rumahku. Akhirnya, aku bebas! Teriakku hingga suaraku bergema dalam ruangan. Hai, ini bukan dalam hutan, hingga kamu seenaknya teriak sesuka hatimu. Pak Reno tiba-tiba keluar dari dalam kamar kecil. Aku seketika gelabatan dan memperbaiki posisi dudukku. Maaf Pak Reno, aku kira Bapak belum datang. Aku menunduk saking malunya. Jadi, kalau aku tidak ada, kamu bebas teriak seperti Tarzan di ruangan ini. Sekali lagi maaf, aku benar-benar tidak sengaja. Sebagai hukumanmu, kamu susun berkas-berkas ini. Awas, jangan sampai ada yang salah. Pak Reno mengangkat tumpukan kertas di atas meja kerjanya dan menyimpan di atas meja kerjaku. Bapak yakin sebanyak ini? Aku sangat yakin. Kalaupun masih ada, pasti sudah aku tambah. Kejam sekali bos ini. Ucapku sedikit pelan, tapi masih bisa didengar jelas oleh Pak Reno. Ada kedamaian di dalam sana. Beda jauh dengan tatapan Mas Hendra. Segera aku palingkan pandanganku, begitu pula dengan Pak Reno. Cepat selesaikan sebelum jam istirahat tiba. Pak Reno kembali ke kursi kerjanya. Baik Pak. Sesaat suasana hening. Hanya bunyi keyboard yang sesekali terdengar dalam ruangan. Tapi itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, handphone Pak Reno berbunyi. Ada apa kamu menelpon? Jadi benar dugaanku selama ini. Kalau mereka bertiga sudah tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai karyawan. Suruh mereka menghadap di kantor sekarang juga. Terlihat Pak Reno meletakkan kembali handphonenya di atas meja. Sepertinya dia marah besar setelah menutup panggilannya. Mereka benar-benar tidak tahu berterima kasih. Sudah dibantu, tapi lagaknya seperti pemilik perusahaan. Keluarga Herman itu benar-benar tidak tahu diuntung. Mendengar nama Herman, aku tahu siapa yang dimaksud Pak Reno. Ya, siapa lagi kalau bukan Mas Hendra dan keluarganya. Rini, cepat suruh Pak Yudi kemari. Dan jangan lupa suruh siapkan surat pemecatan Rudi, Hendra, dan Iwan sebelum mereka bertiga tiba kemari. Baik Pak, aku segera berdiri lalu keluar. Ada baiknya seperti ini, agar aku tidak bertemu dengan ketiga orang itu. Segera kulangkahkan kakiku ke ruangan Pak Yudi, bendahara sekaligus orang kepercayaan Pak Reno. Setelah mengetuk pintu dan dipersilahkan, aku pun langsung masuk. Kutarakan kedatanganku ke sana, dan Pak Yudi mengerti. Ada sekitar 10 menit, aku dalam ruangan itu, hingga Pak Yudi berdiri sambil membawa map berisi 3 lembar kertas, serta amplop yang sudah diisi dengan uang. Aku yakin kalau itu uang pesangon untuk ketiga saudara itu. Sekarang mereka menerima ganjaran pertama. Dipecat dari perusahaan, lalu kusingkirkan dari rumahku. Ini yang mungkin orang bilang, sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Aku mengikuti Pak Yudi dari belakang. Sudah terdengar suara Pak Reno meninggi di dalam sana. Hendra dan saudara-saudaranya pasti sudah datang. Sebelum masuk ke ruangan Pak Reno, Pak Yudi mengetuk pintu terlebih dulu. Pria parubaya itu masuk setelah dipersilahkan, sedangkan aku menunggu di luar. Aku tidak mau kalau sampai Hendra dan saudara-saudaranya melihatku serta tahu kalau aku bekerja di perusahaan itu juga. Kuintip suasana dalam ruangan Pak Reno melalui kaca kecil yang terpasang di pintu. Apa kalian tahu kenapa aku memanggil kalian kemari?
Kami belum tahu, tapi kami yakin ini atas kinerja baik kami sudah mengembangkan perusahaan. Balas Rudi dengan percaya diri cukup tinggi. Aku sampai ingin melompat mendengar jawaban polos kakak iparku itu. Masih penasaran dengan cerita selanjutnya? Maka dari itu, mohon tinggalkan jejak agar sang penulis semakin bersemangat. Terima kasih.